Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antomi Amsyah. NIM saya 12251 5170 103. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir UAS data mining, yaitu analisis dan pemodelan prediksi harga rumah menggunakan metode CRISP DM. Nah, sekarang kita buka dulu Anacondanya. Anaconda. Ya. Nah, untuk analisis data mining milik saya, itu masalah yang diangkat sangat nyata. Harga rumah itu berubah-ubah dan dipengaruhi banyak hal. Lewat tugas ini saya ingin tunjukkan bagaimana data bisa membantu kita pahami pola sekaligus membuat alat prediksi yang akurat. Semua hasil lengkap sudah saya susun dalam bentuk program di Anaconda, di Jupyter Notebook. Ya, masih menunggu. Oh, udah kebuka. Nah, ini ada updatean, nanti saja, di close saja. Kita fokus ke mau lagi aja ke Jupyter Notebook. Oke, kita launch. Oke, sudah terbuka notebook Jupyter Notebooknya. Kita buka filenya, UAS data mining. Oke, seperti ini tampilan Jupyter Notebooknya. Nah, di sini saya memakai dataset, yaitu dataset USI Housing Dataset. Sumbernya dari Kaggle, keunggulan jumlahnya data tepat 5000 baris dan 7 kolom. Dan isinya adalah catatan harga rumah wilayah Amerika Serikat. Data sebagai berikut. Nah, sebelum kita melihat data tersebut, alangkah baiknya di awal install yang namanya NumPy. Nah, terus setelah NumPy selesai, install Panda. Selanjutnya install Metallic, ya, atau lah bahasanya. Dan ketiga install Seaborn. Nah, setelah sudah semua terinstall, bisa masukkan kodenya sebagai berikut. Nah, sel data 1. Nah, ini bentuk hasil dari dataset housing dataset USA. Terus kita
Syarat utama tugas: data kurang lebih dari 5.000 data dan data bersih. Di sini hasil pengecekan tidak ada nilai kosong sama sekali. Jadi kita bisa langsung masuk ke tahap analisa tanpa banyak perbaikan data. Di sini rata-rata semua nilai jumlahnya 0. Area rumah, area ruangan, terus nomor kamar mandi, populasi itu 0 dan harganya pun 0. Nah, di sini rata-rata harga populasi yang ada di dataset. Semua perhitungannya dari ya bisa dilihat lah, yang ada di tabel ini semuanya ada, semua rata-rata nilainya ada. Nah, pemahaman bisnis. Tujuan bisnis dan penelitian ini adalah mengetahui faktor mana yang paling kuat menaikkan atau menurunkan harga rumah dan membangun model matematis yang bisa dipakai memperkirakan harga rumah baru. Dan yang ketiga, menyajikan hasil yang bisa dipahami oleh orang awam maupun teknis. Ya, intinya semua orang bisa paham lah dengan semua hasil yang ada di tabel ini. Dan yang ketiga, dari persiapan data ini langkah pembersihan kolom address ini 0. Lalu ke atas ini dulu dikit. Kolom address ini 0, tidak ada data karena langsung dihapus pakai drop. Nah, drop itu dari atas. Nah, ini drop. Nah, karena isi teksnya karena isinya teks dan tidak bisa diproses hitungan matematika, berbeda dengan data awal yang 545 baris yang punya kategori yes atau no. Di sini semua sudah berbentuk angka, jadi tidak perlu lagi mengubah kategori jadi angka secara manual. Nah, terakhir saya lihat ringkasan rata-rata nilai dan minimum standar deviasi untuk memastikan ada angka yang aneh menyimpang parah. Nah, tidak ada nul, namanya nul. Tidak ada yang menyimpang, rata-rata number, angka semua tidak ada. Nah, oke, kita tahap ke selanjutnya. Visual hasil analisis. Supaya lebih mudah dipahami, saya buat grafik. Nah, pertama selembaran harga rumah. Nah, ini selembaran harga rumah terlihat di puncaknya di tengah. Makin harga tinggi, jumlah rumah makin sedikit. Nah, yang kedua, matriks kolerasi. Angka makin mendekati plus 1 berarti hubungan makin kuat searah. Terlihat jelas pandangan rata wilayah punya kolerasi paling tinggi ke harga sekitar 0,92. Disusul jumlah ruangan dan populasi. Usia bangunan hubungannya paling lemah.
populasi. Umur rumah paling lemah. Algoritma yang dipilih regresi linear, cocok untuk target berupa angka kontinu seperti harga. Pertama, pisahkan data X. Nah, ini. Pisahkan data X. Susah benar. Pisahkan data X. Nah, ini. Dipisahkan. Lalu dibagi data 80% latih, 20% uji pakai random state 42. Mana kursor hilang? Nah, ini Pro. Secari garis besar codingan Pythonnya seperti ini, supaya pembagian sama setiap kali jalan. Nah, di sini terlihat hasil data. Data latih ada 4000 baris, data uji ada 1000 baris. Nah, angka koefisien yang keluar artinya setiap kenaikan satu satuan pendapatan harga rumah naik sebesar nilai koefisien tersebut. Yang tanda plus berarti pengaruh positif, minus berarti negatif. Sini nilainya plus, sini plus semua. Ya. Nah, udah terus. Bagian evaluasi untuk ukur keakuratan pakai metrik R² atau koefisien deestimasi. Hasil yang didapat 91,8%. Hilang lagi nilai akurasi. Artinya sekitar 91,8% variasi harga rumah dalam data ini bisa dijelaskan oleh kelima variabel yang kita pakai. Sisa sekitar 8% dipengaruhi oleh faktor lain tidak ada dalam data, misal lokasi geografis tepat, fasilitas umum, kondisi fisik bangunan. Angka ini tergolong sangat baik untuk kasus prediksi harga properti. Nilai akurasi. Kesimpulannya, dataset USA Housing memenuhi syarat jumlah data dan kualitas data tugas. Yang kedua, faktor ekonomi wilayah paling berpengaruh, lebih kuat dari jumlah kamar atau usia bangunan. Ketiga, regresi linear sangat cocok dan akurat untuk pola data seperti ini. Keempat, proses CRISP-DM membantu langkah kerja terstruktur dan tidak asal jalan kode saja. Nah, ini hasil semua codingan atau source Python. Nah, ini hasilnya memang
nilai akurasi R squared 91,8%. Lebih jelas ya. Sekian presentasi lengkap proyek penambangan data saya. Semua detail kode dan hasil bisa dilihat di tautan situs yang sudah disiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya buka ruang jika ada pertanyaan. Dan selebihnya mohon maaf dan terima kasih.